Halo teman-teman semuanya, nama saya Valentin Jasmine Lasmaria Baruna Pitupulu dan saya akan menjelaskan Provinsi Papua. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tema yang mendasari pembuatan video ini, yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Tujuan dari kearifan lokal adalah untuk pengembangan kebudayaan, agar kita generasi muda tanggap akan keunggulan lokal daerah di mana kita tinggal, serta memiliki identitas diri yang berlandasan dengan identitas bangsa dan negaranya. Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat dan Irian Jaya. Ibu kota Papua berada di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Luas Provinsi Papua adalah 82.681 km² dan populasinya 3.379.000 di tahun 2019. Papua terkenal dengan tradisi-tradisi mereka yang unik, dan di sini saya akan membahas dua tradisi Papua. Tradisi Mumi Papua. Tradisi Mumi Papua adalah tradisi pengawetan jenazah manusia di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Berbeda dengan tradisi mumi yang berada di Mesir, mumi yang berasal dari Pulau Papua ini tak berada di dalam peti dan dibalut kain, melainkan mumi ini masih berbentuk utuh dan berwarna gelap melalui pengasapan. Nah, biasanya jenazah yang dijadikan mumi bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Tifa adalah alat musik khas wilayah Indonesia Timur, Papua, dan Maluku. Jadi, suku kaum Moro di Kaugapu Timika menghasilkan tifa dengan cara yang unik. Tifa mereka dibuat dari kayu waru pilihan yang diukir dan dari kulit biawak. Setelah semua prasarana selesai dibuat, pria suku kaum Moro akan melakukan ritual untuk menampung darah mereka yang dihasilkan dari tubuh yang dilukai. Kemudian darah itu akan dicampur dengan kulit siput dan kapur untuk merekatkan kulit biawak yang telah dikeringkan tersebut. Provinsi Papua juga memiliki banyak makanan-makanan khas, dan di sini saya akan menjelaskan dua makanan khas dari Provinsi Papua. Yang pertama ada papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau bubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Yang kedua ada udang selingkuh. Nama udang selingkuh ini diberikan karena melihat capit udang ini yang mirip seperti kepiting. Ukuran capit udang ini yang sangat besar, hampir setara dengan capit yang dimiliki kepiting. Karena hal tersebut membuat warga lokal menyimpulkan bahwa hewan tersebut adalah hasil perselingkuhan udang dan kepiting. Sementara, udang selingkuh sendiri sebenarnya termasuk jenis lobster air tawar yang termasuk golongan crayfish atau udang karang. Provinsi Papua juga memiliki banyak sekali suku-suku yang beragam, dan di sini ada dua suku dari Provinsi Papua yang akan saya jelaskan. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Selatan yang dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Selanjutnya adalah suku Amungme, yaitu suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Suku Amungme juga memiliki kekayaan sastra lisan yang luar biasa. Mereka bertutur lewat nyanyian dan setiap kalimat yang dikeluarkan menggambarkan keindahan alam ciptaan Tuhan serta mengagungkan Sang Pencipta. Provinsi Papua dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Dari banyaknya keindahan alam tersebut, saya akan menjelaskan dua keindahan alam atau tempat wisata di Provinsi Papua. Yang pertama ada Danau Sentani. Danau Sentani adalah danau yang terletak di Papua, Indonesia. Danau Sentani berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini terbentang antara kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Papua. Danau ini juga merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Papua. Selanjutnya adalah Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia.
Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau dan dikenal hanya beberapa pulaunya yang berpenduduk. Area ini menjadi rumah bagi 75% spesies laut di dunia dan menjadi surga bawah laut yang merupakan salah satu tempat terbaik untuk melakukan kegiatan olahraga snorkeling. Kesenian daerah dari Papua yang paling terkenal atau tariannya adalah tarian Sajojo. Tarian Sajojo adalah tarian daerah yang simpel dan khas dari Papua yang telah dikenal ke penjuru Nusantara. Tarian Sajojo dikenal sebagai tarian pergaulan seperti tari cokek atau tarian hiburan yang dapat dibawakan oleh siapa saja, baik penari laki-laki, perempuan, penari tua ataupun penari muda. Tari Sajojo memiliki gerakan yang energik, khas, penuh dengan keceriaan, serta semangat akan kebersamaan. Gerakan tarian yang mudah diikuti dan diingat membuat tari ini mudah dipelajari oleh siapa saja. Salah satu permainan khas dari Papua adalah batu 10. Batu 10 adalah permainan tradisional yang melipatkan 2 pemain atau lebih. Permainan ini menggunakan 10 buah batu kecil yang diletakkan di atas permukaan tanah atau papan permainan yang sudah dibagi menjadi 2 bagian. Setiap pemain akan berusaha mengambil batu-batu tersebut dari bagian lawan dengan cara melempar batu ke batu-batu tersebut. Papua tidak memiliki larangan adat yang begitu spesifik. Hanya kita sebagai pendatang atau sebagai turis harus tetap menjaga kesopanan dan sifat kita terhadap penduduk setempat. Sekian informasi tentang kearifan lokal Papua yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal Papua dengan lebih baik. Terima kasih.